Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ada satu ucapan yang bisa membuat langit terbelah, bumi pecah dan gunung-gunung runtuh. Suatu kejadian mengerikan akan terjadi jika ada fitnah keji yang ditujukan kepada Allah Sang Maha Esa. Oleh karena itu, hindarilah ucapan seperti yang akan dijelaskan berikut ini agar kita tidak terkena murka Allah. Fenomena langit terbelah dan bumi pecah ini akan menjadi peristiwa dahsyat jika benar-benar terjadi. Allah Sang Maha Pemilik alam semesta berkuasa penuh atas semua yang ada dalam genggamannya. Peristiwa langit terbelah dan bumi pecah itu pernah akan terjadi hanya dengan satu ucapan. Lantas apa ucapan keji yang ditujukan untuk Allah tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak lagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Quran Surat Maryam ayat 88-92. Pantaskah Allah dikatakan punya anak seperti yang dijelaskan ayat tadi? Sungguh ucapan seperti itu adalah batil dan munkar yang hampir saja membuat langit terbelah dan bumi pecah. Inilah sanggahan yang telak pada orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Ada kelompok yang mengatakan bahwa Isa sebagai putra Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa Ujair itu putra Allah. Sedangkan kaum musyrikin mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Maha suci Allah akan perkataan busuk mereka. Allah membantah mereka dan berfirman bahwa ucapan tersebut sungguh sangat-sangat keji. Ayat di atas menunjukkan bahayanya ucapan semacam itu. Allah mengungkapkan bahwa hampir-hampir saja langit terbelah dan bumi pecah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan mungkar tersebut. Ingatlah, Allah tidak pantas dikatakan demikian. Apabila dinyatakan Allah memiliki anak, itu menunjukkan adanya sifat kekurangan dan itu sama saja menandakan Allah itu butuh pada makhluk. Padahal Allah itu Ghaniyul Hamid, yang maha cukup, artinya tidak butuh pada makhluknya, lagi maha terpuji. Syekh Asy-Sya'di dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman menjelaskan, begitu pula jika ada yang mengatakan Allah memiliki anak, berarti anak itu akan serupa dengan orang tuanya. Padahal tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Berarti kekeliruan dari pernyataan Allah itu memiliki anak. 1. Allah sama sekali tidak butuh pada makhluk. 2. Allah itu tidak serupa dengan makhluk sebagaimana kemiripan antara orang tua dan anak. Ka'ab al-Akhbar mengatakan, malaikat akan murka, api neraka akan panas menyala ketika mereka menyuarakan apa yang mereka katakan. Kendati demikian, Allah masih tetap memberikan rezeki. Meskipun difitnah dan disakiti, Allah tetap memberikan maaf. Dalam hadis yang dikeluarkan dalam Asy-Syahihain, tak ada sesuatu pun yang lebih sabar dari bentuk disakiti yang ia dengar selain Allah. Mereka menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Meski demikian, Allah masih memaafkan mereka dan tetap memberikan mereka rezeki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat yang beriman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keimanan dan keislaman kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernahkah Anda mendengar tentang kisah manusia yang dikutuk menjadi kera? Ternyata kisah tentang kutukan tidak hanya isapan jempol belaka, namun benar-benar bisa terjadi atas seizinnya. Seperti pada kisah kaum yang pernah dikutuk menjadi kera berikut ini. Bukan sebuah kisah karangan yang kemudian menjadi buah bibir masyarakat, namun tertulis dalam Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kutukan ini terjadi karena mereka terlalu sombong atas segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 166, bahwa mereka dikutuk menjadi kera yang hina. Peristiwa tersebut terjadi sebelum kehidupan Nabi Muhammad SAW. Lantas, bagaimanakah nasib kaum ini? Berikut kisahnya.
Ternyata kisah kutukan tidak hanya tentang maling kundan. Sang ibu meminta pada sang kuasa agar si anak durhaka berubah menjadi batu. Akan tetapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Namun kisah ini benar-benar terjadi dan tertulis di dalam Al-Quran. Manusia yang dikutuk menjadi keras seperti dikisahkan dalam Al-Quran ternyata adalah bangsa Bani Israel. Menurut para mufassir, ternyata manusia yang dikutuk tersebut ialah kaum dari bangsa Yahudi. Mereka hidup pada masa jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, namun tidak semua dari kaum tersebut yang dikutuk menjadi kera. Mereka yang dikutuk tersebut karena memiliki sifat sombong atas segala perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mereka yang melanggar perjanjian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina." Quran Surat Al-A'raf ayat 166. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Kaum Yahudi yang dikutuk tersebut hidup di tepi pantai. Mayoritas dari mereka bekerja sebagai penangkap ikan di laut. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hari Sabtu untuk khusus beribadah kepadanya dan dilarang kaum itu untuk menangkap ikan. Akan tetapi kemudian Allah memberikan ujian kepada mereka dengan memunculkan ikan yang berlimpah tepat di hari Sabtu. Ikan-ikan bermunculan lebih banyak dibanding hari biasanya. Melihat hal ini, ada sebagian di antara kaum Yahudi yang kemudian memasang perangkap ikan pada hari Jumat menjelang Sabtu. Tujuannya adalah agar di hari Sabtu mereka tetap beribadah kepada Allah dan hari Minggunya perangkap ikan yang mereka pasang tersebut telah penuh dengan ikan. Tentu saja hal ini telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal tersebutlah maka mereka dikutuk menjadi kera yang hina. Hal ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Quran Surat Al-A'raf ayat 163. Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tidak semua Bani Israel atau Yahudi dikutuk menjadi kera, melainkan sebagian mereka yang melakukan kecurangan dengan melanggar perintah Allah untuk tidak menangkap ikan di hari Sabtu saja. Akan tetapi hampir semua Bani Israel mengetahui mengenai perkara tersebut, sehingga ayat ini meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan kisah kutukan jadi kera kepada Bani Israel. Pada ayat berikutnya diterangkan bahwa sebagian di antara mereka masih ada yang taat kepada perintah Allah untuk tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Untuk mereka yang tidak dikutuk menjadi kera akhirnya mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperintahkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik." Quran Surat Al-A'raf ayat 165. Ulama tafsir berbeda pendapat terkait di mana keberadaan kera tersebut kini. Ada yang mengatakan jika setelah diubah menjadi kera, mereka kemudian diubah kembali menjadi manusia. Namun sebagian pendapat mengatakan jika kera tersebut mati dan punah. Namun yang pasti mereka tidak berketurunan. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai kisah dari manusia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kera yang hina, seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ternyata mereka adalah sebagian kaum Yahudi yang telah melanggar perintah Allah. Semoga kisah ini menjadi pengajaran bagi kita agar senantiasa berhati-hati dalam bertindak dan bertingkah laku. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله